Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik cita-citaku, tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga. Adapun KD-nya yang pertama Bahasa Indonesia KD 3.6, PPKN KD 1.3, 2.3 dan 3.3, dan yang terakhir IPS KD 3.1. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan membaca dan mencermati puisi, siswa mampu menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencari informasi dari guru dan temannya, siswa dapat mengkomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa mampu mengidentifikasikan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan menyajikan hasil pengamatan tersebut dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Tahukah kalian gambar apa yang ada di buku paket ini? Ya, perhatikan dengan saksama gambar di atas. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Kemudian pertanyaannya kalian kerjakan. Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Yang kedua, tahukah kalian usaha apa saja yang dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Yang ketiga, tahukah kalian bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Ya, kerjakan di buku tugas kalian. Setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, berikut simak bacaan mengenai cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada memiliki arti gagah yang cerdas, tangkas, dan energik. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara pada 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggal Dewi Jayawisnuwardhani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Dia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Heru, Pohang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik,
atau Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu atau Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Berdasarkan bacaan mengenai cita-cita besar Pati Gajah Mada, bisa kita ambil peta pikirannya, yaitu asal-usul, perjalanan karir, cita-cita, dan sikap dan nilai. Ya, asal-usul Pati Gajah Mada diperkirakan lahir awal abad 14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Perjalanan karir dimulai dari Pati Gajah Mada bergabung menjadi prajurit, sebagai prajurit Bayangkara, dan kemudian diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara yang masa pengabdiannya pada kerajaan yaitu saat kepemimpinan Raja Jayanegara 1309 sampai 1328. Cita-cita itu ingin menyatukan seluruh pulau-pulau dan kerajaan yang ada di Nusantara. Yang keempat, sikap dan nilai, yaitu kecerdasan, keterampilan, keberanian, dan lain sebagainya. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri puisi dan juga bagian puisi, selanjutnya kalian simak puisi tentang Mahapati Gajah Mada karya D. Karitas. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu, sejarah telah mengakui kepemimpinanmu, sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini, dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Ya, itulah puisi tentang Mahapati Gajah Mada. Usaha Pati Gajah Mada dalam meraih cita-citanya dapat tercapai, bisa menyatukan pulau-pulau dan kerajaan yang ada menjadi Nusantara. Betapa bahagianya apabila beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Usaha Pati Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud, meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh.
Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggal kalian. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel. Kemudian lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan sekitar kalian. Kalian supaya menyebutkan contoh sumber daya alam, kemudian terdapat di mana dan apa manfaat dari sumber alam tersebut. Berikan 5 contoh sumber daya alam tersebut yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian pertanyaannya yang ada di bawahnya kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajarnya meski masih berada di rumah. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.